Minasang, konnichiwa! Kembali lagi di Wagemu Japanese Class, masih bersama Manda pastinya. Menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ini, di video kali ini Manda pengen ajakin teman-teman buat kilas balik ya. Kita melihat apa sih yang terjadi di Indonesia di tahun 1945. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Wih, keren banget ya. Dan ini adalah hasil dari kerja keras dan juga perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia pada waktu itu. Tapi ternyata ada fakta menarik loh di balik ini. Jadi tidak hanya perjuangan rakyat Indonesia saja yang berhasil membuat kita semua bisa memproklamasikan kemerdekaan. Ternyata di sini ada juga nih bantuan dari negara lain atau warga negara lain. Tepatnya di sini kita juga dibantu oleh Laksamana Muda, yaitu namanya Tadashi Maeda. Ya, dan pastinya kalau udah tahu namanya Tadashi Maeda pasti asalnya dari Jepang dong ya. Ya, jadi Tadashi Maeda dia ini adalah seorang perwira angkatan laut ya di Jepang, pastinya dari Jepang. Dan juga dia di sini pernah bekerja sebagai kepala penghubung angkatan laut dan juga angkatan darat untuk tentara kekaisaran Jepang ya. Nah, ini tuh disebutnya agak panjang, teman-teman, disebutnya adalah Kaigung Bukangfu. Kaigung Bukangfu itu jadi tugasnya dia itu sebagai koordinator atau mediator, bisa juga dibilang sebagai lembaga untuk menjembatani angkatan darat ya atau Rikugung yang pada waktu itu berada di Pulau Jawa ya, dan juga menjembatani angkatan laut yang pada waktu itu daerah kekuasaannya ada di Indonesia bagian timur atau Higashi bahasa Jepangnya. Nah, kenapa sih harus dijembatani seperti itu oleh Kaigung Bukangfu ini? Karena agar tidak terjadi perselisihan atau salah paham gitu ya teman-teman. Jadi perlu sekali nih peran dari Tadashi Maeda ini seperti itu. Dan Laksamana Tadashi Maeda ini juga dia ini kan orangnya sangat berani ya teman-teman. Jadi dia ini menentang status quo Jepang pada waktu itu. Sampai-sampai dia ini kena hukuman teman-teman. Jadi di bulan Desember ya atau bahasa Jepang ya, Junigatsu, dia ini di penjara teman-teman ya, itu di Gang Tengah atau di daerah Glodok kalau sekarang itu teman-teman taunya ya, pada tahun 1946. Jadi itu pada masa Belanda datang lagi, terus Indonesia juga sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada waktu itu. Tapi ya, ini semua berkat dari Laksamana Maeda ya, jadi kita bisa memproklamasikan kemerdekaan juga. Terima kasih untuk jasa-jasanya pastinya ya. Dan di video kali ini aku mau kasih tahu kalian fakta-fakta lainnya nih seputar Laksamana Maeda. Apa saja sih yang sudah dia lakukan pada waktu itu untuk kita? Berikut, makanya teman-teman kali-kali kita pelajaran sejarah nih, seru loh. Jangan lupa pantengin videonya sampai selesai. Oke, kita mulai dengan fakta yang pertama. Ternyata Laksamana Maeda ini memiliki hubungan yang akrab dengan tokoh-tokoh penting dari Indonesia loh. Jadi ceritanya seperti ini. Sebelum dia pindah tugas ke Indonesia atau ke NKRI pada 1942, Laksamana Maeda ini dia pernah ditugaskan ke Belanda atau bahasa Jepangnya adalah Oranda. Dan di sana ternyata dia bertemu dengan beberapa tokoh penting dari Indonesia ya. Salah satunya dia bertemu juga dengan Bung Hatta di sana, dan bertemu juga dengan Menteri Luar Negeri yang bertugas pada waktu itu ada Ahmad Subarjo. Nah, di situ mungkin mereka bercerita atau saling bertukar pikiran sampai akhirnya di sini Laksamana Maeda mengerti seperti apa kondisi di Indonesia, betapa memprihatinkannya Indonesia pada masa penjajahan Belanda ya teman-teman, kan tahu sendiri ya, lama sekali kan. Nah, hal itulah yang membuat hatinya tergerak untuk kemudian dia minta dipindahkan tugas ke NKRI, dan mungkin dia ingin membantu kita seperti itu pada waktu itu ya. Sampai pada waktu itu akhirnya Jepang pun mulai invasi atau masuk ke Indonesia. Jadi itu awal mulanya teman-teman. Fakta yang kedua, ternyata nih Laksamana Maeda ini juga dia pernah mendirikan sebuah asrama untuk pendidikan pemuda-pemuda di Indonesia. Ya, jadi Laksamana Maeda ini tuh peduli banget dan baik banget ya sama rakyat Indonesia, sehingga dia tuh mendirikan satu asrama yang namanya adalah Asrama Indonesia Merdeka. Yang tujuannya di sini dia bangun itu untuk memberikan pendidikan kepada pemuda-pemuda di Indonesia sekaligus membekali dengan ilmu-ilmu agar rakyat Indonesia ini bisa
mulai memperjuangkan kemerdekaannya. Wah, baik sekali ya. Nah, di Asrama Indonesia Merdeka ini bukan hanya Laksamana Maeda saja gitu yang ada di sana, tapi juga ada beberapa tokoh-tokoh nasional. Salah satunya ada Insinyur Soekarno, kemudian ada Bung Hatta pastinya, kemudian ada Syahrir, dan lain-lain. Masih banyak lagi di sana. Nah, nanti kemudian sebagian dari lulusan Asrama Indonesia Merdeka ini mereka akan menjadi bagian dari anggota barisan pelopor istimewa seperti itu. Nah, kemudian Laksamana Maeda ini kan memang benar-benar mempersiapkan banget ya. Jadi dia membangun asrama ini di bulan Oktober atau bahasa Jepangnya Jugatsu tahun 1944. Nah, kemudian nih dia di sini membuka istilahnya asrama berikutnya, yaitu letaknya di Surabaya. Wah, baik sekali ya. Fakta berikutnya, fakta yang ketiga adalah Laksamana Maeda ini ternyata dia memiliki keinginan atau tekad yang sangat kuat untuk memberikan jasa untuk kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Salah satu buktinya kalian bisa lihat ya bahwa rumah dari Laksamana Maeda ini diberikan sama dia tuh untuk tempat atau basyo untuk penyusunan naskah proklamasi, dan dia itu berani menjamin bahwa rumahnya ini tuh aman atau bahasa Jepangnya anzeng. Jadi itu aman dari segala jenis gangguan maupun ancaman yang ada dari luar sana, seperti itu teman-teman. Bahkan Laksamana Maeda ini juga sudah sebanyak 2 kali dia menghadap ke pemerintahan Jepang untuk apa ya, untuk agar supaya Indonesia ini dibebaskan atau dimerdekakan saja, namun tidak digubris atau tidak diberikan respon apapun oleh Jepangnya sendiri. Sampai akhirnya Laksamana Maeda ini membulatkan tekad dan dia bertindak seperti itu, seberani itu teman-teman. Itu keren banget loh kalau menurut aku. Dan tindakan beliau ini sesuai sekali dengan quotes atau prinsip dari Presiden Amerika Serikat yaitu Wilson yang berkata bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Fakta berikutnya, fakta keempat, ternyata Laksamana Muda Maeda ini ya, dia pernah diperlakukan dengan tidak adil di berbagai tempat teman-teman ya. Jadi dia ini kan sudah memberikan begitu banyak jasa untuk Indonesia, tapi ternyata dia itu tidak diapresiasi dengan baik oleh pihak luar, termasuk salah satunya negara asalnya sendiri, yaitu negara Jepang, yang menganggap tindakan Laksamana Maeda ini yang membantu Indonesia untuk merdeka ini adalah sebuah kejahatan, sehingga dia tuh ditangkap pada waktu itu dan dipenjara. Namun di sini Laksamana Maeda ini pintar banget, jadi dia udah membuat sebuah bantahan bahwa dia tidak mungkin bisa menggerakkan seluruh rakyat Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pastinya. Jadi atas bantahan tersebut Laksamana Maeda ini dibebaskan dan diperbolehkan untuk pulang ke kampung halamannya. Wah, syukurlah ya teman-teman. Fakta yang terakhir yaitu Laksamana Maeda yang hidup tanpa dukungan dari pemerintahan Jepang. Oke, jadi ternyata penderitaan Laksamana Maeda ini tidak selesai sampai di situ. Ketika dia sudah pulang kampung, teman-teman, ke Jepang tepatnya, ternyata di situ dilanjutkan lagi persidangannya, di mana dia di sini mendapatkan perlakuan yang tidak baik juga ya. Oke, dan setelah itu dia pun mundur nih dari pemerintahan atau dari dunia politik di Jepang, dan dia menjadi rakyat biasa di sana. Tapi dia menjadi rakyat biasa, kemudian mungkin dia berkeluarga, tapi sedihnya di sini dia tidak mendapatkan fasilitas dari negaranya seperti keluarga-keluarga yang lain gitu ya teman-teman. Jadi dia hidup dengan cukup kurushi gitu ya, atau menderita, sampai dengan akhirnya dia meninggal dunia di tahun 1977 ya. Namun yang jelas di sini jasa-jasa dari Laksamana Maeda tetap kita kenang ya teman-teman. Di hati rakyat Indonesia tuh pasti tetap terkenang seperti itu. Ya pokoknya kalau aku sih mengucapinnya makoto ni arigatou gozaimasu. Pastinya dengan tulus hati aku bilang terima kasih dong pastinya sama Laksamana Maeda ya, karena berkat dia dong kita semua bisa memproklamasikan kemerdekaan. Gimana teman-teman, bermanfaat nggak sih cerita aku hari ini? Kita jadi lebih mengerti kan tentang sejarah Indonesia dan Jepang seperti apa sih dari sudut pandang yang lain seperti itu ya. Ternyata ada juga di sini orang Jepang yang memang ternyata pro terhadap kemerdekaan kita seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin untuk konten berikutnya kalau kalian tertarik untuk konten-konten sejarah seperti ini, kalian boleh komen, atau mungkin ada ide lainnya juga silahkan di komen. Jangan lupa juga dong pastinya untuk like konten ini biar Manda dan teman-teman di sini semakin semangat sharing info-info buat kalian. Dan pastikan kalian juga subscribe channel Wagemu Japanese Class ini biar nggak ketinggalan konten-konten yang berikutnya. Kalau gitu Manda pamit ya, selamat hari kemerdekaan teman-teman. Sebentar lagi ya kita ulang tahun ya, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Arigato, mata ne.